Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa menyusui itu penting? Menyusui merupakan salah satu pengalaman paling berharga yang dirasakan oleh ibu dan bayi. Karena menyusui adalah cara alami untuk memberikan asupan gizi, imunitas, dan memelihara emosional secara optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai bayi berumur 6 bulan, tanpa adanya penambahan minuman seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain-lain. Menyusui memberikan manfaat besar bagi bayi. Di antaranya, yang pertama, ASI mudah dicerna dan diserap secara efisien. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengupayakan pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya, mengupayakan perkembangan otak yang maksimal. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan ikatan dengan ibu. Menyusui juga bermanfaat bagi ibu, karena menyusui dapat mempercepat proses rahim kembali ke ukuran semula, mencegah perdarahan pasca persalinan, mengurangi risiko kanker payudara, alternatif metode KB yaitu MAL, metode amenorelaktasi, meningkatkan ikatan ibu dengan bayi, memudahkan ibu karena ASI tersedia pada suhu yang tepat untuk bayi. Pada saat menyusui, terdapat 2 hormon penting, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Saat bayi menyusui atau ibu memerah ASI, hal ini akan merangsang otak ibu sehingga hormon prolaktin akan berfungsi untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin akan bekerja untuk mengalirkan ASI. Semakin sering bayi menyusui, semakin banyak ASI yang diproduksi. Menyusui sebaiknya dilakukan sesuai keinginan bayi dan sepanjang hari, termasuk pada pagi, siang, dan malam hari, dengan kisaran antara 8 sampai 12 kali sehari. Hal ini dikarenakan hormon prolaktin bekerja lebih efektif di malam hari. Biarkan bayi menyusu hingga melepaskan sendiri payudara ibu sebelum memberikan payudara yang lain, dengan tujuan agar bayi mendapatkan ASI awal atau formilk yang lebih banyak mengandung cairan dan ASI akhir atau hind milk yang kaya akan lemak, sehingga bayi kenyang dan tidur lebih nyenyak. Pemberian pengganti air susu ibu atau sering disebut PASI adalah memberikan susu botol atau susu formula untuk menggantikan ASI. Pemberian susu formula bertujuan untuk mengganti asupan ASI sebagai asupan utama bagi bayi berusia 0-6 bulan. Berikut keunggulan ASI dibandingkan dengan PASI. Menyusui mungkin terlihat mudah, tetapi teknik yang benar sangat penting untuk memastikan kenyamanan ibu dan bayi. Berikut teknik menyusui yang benar. Yang pertama, ibu mencuci tangan sebelum menyusui bayi untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, ibu dapat duduk dengan nyaman, punggung ibu tegak dan bersandar pada kursi, serta kaki ibu diberi alas agar tidak menggantung. Berikutnya, keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola. Hal ini bertujuan sebagai disinfektan dan menjaga kelembapan puting. Yang keempat, bayi dipegang dengan satu lengan. Kepala bayi diletakkan pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada di lengan ibu. Yang kelima, perut bayi ditempelkan pada perut ibu. Satu tangan bayi berada di belakang ibu dan yang lainnya di depan, serta kepala bayi menghadap ke payudara ibu. Selanjutnya, ibu dapat memastikan telinga dan lengan bayi berada pada satu garis lurus. Berikutnya, ibu dapat memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari lainnya menopang di bawah. Jangan menekan puting atau areola. Yang kedelapan, sentuhkan puting pada sudut mulut bayi sebelum menyusui. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau ditopang lagi. Dan yang terakhir, ibu dapat menatap bayi saat menyusui untuk membangun ikatan emosional antara ibu dengan bayi. Selain teknik yang benar, penting juga untuk memperhatikan bagaimana mulut bayi dapat melekat dengan baik pada payudara ibu saat menyusui.
Teknik perlekatan yang benar saat menyusui bayi dikenal dengan almobidat, yaitu A. Areola, di mana areola harus dimasukkan, yang mana sebagian besar bagian bawah ke mulut bayi. Mulut terbuka lebar. Pastikan mulut bayi terbuka lebar saat areola dan puting dimasukkan. B. Bibir harus doer. Bibir bayi harus terbuka ke bawah agar areola masuk ke mulut bayi. Dan yang terakhir, dagu menempel ke payudara. Hal ini berguna agar hidung bayi tidak tertutup. Macam-macam posisi menyusui. Yang pertama, ada posisi menggendong atau cradle hold. Yang kedua, ada posisi menggendong menyilang atau cross cradle hold. Yang ketiga, ada posisi pegangan bola atau football hold. Dan yang keempat, ada posisi berbaring miring atau lying down. Setelah bayi selesai menyusui, ibu dapat melepaskan perlekatan bayi dengan lembut. Melepas isapan bayi dengan cara jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut bayi atau dagu bayi, yang kemudian ditekan ke bawah. Jangan menarik paksa ketika melepaskan puting susu, karena dapat menyebabkan perlukaan. Selanjutnya, untuk menyendawakan bayi dapat dengan cara bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggung ditepuk perlahan. Atau, bayi dapat tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggung ditepuk perlahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini membantu para ibu dalam menjalani proses menyusui dengan lebih nyaman dan efektif. Karena teknik menyusui yang benar adalah awal yang sehat untuk si kecil. Mari bersama-sama mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas.